Kejadian perampokan disertai pembunuhan yang viral di jagat maya baru-baru ini telah memunculkan berbagai spekulasi tentang motif di balik aksi kejam tersebut. Banyak netizen menduga bahawa pembunuhan dan penganiayaan terjadi lantaran sang isteri sering melakukan flexing atau pamer kondisi rumah mereka di media sosial dengan seringnya melakukan home tour dan menampilkan barang-barang di rumah baru mereka. Beberapa orang berasumsi bahawa ini menjadi alasan mengapa para pelaku memilih target rumah yang baru ditempati tersebut. Namun, apakah benar berita pembunuhan dan penganiayaan itu karena hal tersebut? Ataukah ada motif lain dari para pelaku yang tega melakukan perampokan disertai dengan penganiayaan tersebut? Pada video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang sebuah kejadian yang baru-baru ini menimpa sebuah keluarga di Kabupaten Bogor, hingga sang kepala keluarga harus meregang nyawa di tangan rekan bisnisnya sendiri. Dan video ini akan kami ilustrasikan dalam bentuk alur cerita. Sebuah kejadian perampokan maut telah terjadi di Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada hari Rabu dini hari tanggal 18 September 2024. Malam itu, tanggal 17 September 2024, seperti rutinitas biasanya, Haris baru saja kembali dari bekerja sebagai seorang supir Grab. Saat tiba di rumah, dia disambut oleh keluarganya dengan senyuman hangat. Ibunya, istrinya yang bernama Resti dan anaknya sudah menantikan kedatangannya. Haris yang lelah setelah seharian mengemudi merasa lega bisa kembali ke rumah dan menikmati momen kebersamaan dengan orang-orang yang dicintainya. Mereka lalu makan malam bersama di ruang tamu, berbincang santai, menikmati kehangatan keluarga yang sederhana namun bermakna. Setelah makan malam, Haris mengambil waktu sejenak untuk membuat kopi hangat. Kopi tersebut dia bawa keluar menuju garasi rumah, tempat favoritnya untuk menikmati suasana malam yang tenang. Dengan ditemani secangkir kopi, Haris duduk di garasi yang terletak di samping rumah. Di sini, dia menikmati secuil ketenangan setelah lelah bekerja. Sementara itu, Resti melanjutkan kegiatannya dengan masuk ke kamar untuk beristirahat. Dia mengambil ponsel dan mulai menghabiskan waktu dengan berselancar di media sosial. Sementara itu, di luar rumah, Haris kedatangan tamu yang merupakan rekan bisnisnya untuk jual beli mobil. Mereka bernama Ade Supandi alias Buntung dan Supriyadi temannya. Mereka datang dengan berkendara motor Yamaha NMAX. Layaknya tamu pada umumnya, mereka datang dengan baik-baik dan Haris pun melayani mereka dengan menyuguhkan kopi untuk menemani bincang santai mereka pada malam itu. Bahkan, Ade dan Supriyadi tidak lupa untuk membawakan minuman beralkohol untuk mereka minum juga pada malam itu. Dengan sikap terbuka, Haris menerima tawaran minuman beralkohol tersebut tanpa adanya rasa kecurigaan dan menganggapnya hanya sebagai bagian dari pergaulan sosial saja. Dan malam itu, perbincangan hangat pun terjadi di antara mereka. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Haris. Kedatangan Ade dan Supriyadi pada malam itu bukan hanya sekedar untuk berbincang tentang bisnis mereka. Namun, ada sebuah hal mengerikan. Diam-diam mereka membawa niat jahat. Minuman beralkohol yang mereka bawa sebenarnya merupakan bagian dari siasat mereka untuk membuat Haris mabuk dan kehilangan kesadaran. Meskipun hubungan mereka terlihat baik pada malam itu, ada niat tersembunyi di balik keramahan Ade dan Supriyadi. Diketahui bahawa Ade dan Haris baru saling mengenal sekitar 5 bulan ke belakang karena mereka terikat urusan bisnis jual beli mobil dan gadai mobil. Sekitar pukul 1 malam, Resti keluar dari kamarnya dengan niat melihat kondisi Haris yang sedang berada di garasi. Ketika dia tiba di garasi, dia melihat Haris sedang ditemani oleh 2 orang, yaitu Ade dan Supriyadi. Melihat suasana yang terlihat normal dan tidak ada tanda-tanda kecurigaan, Resti merasa tenang. Dia menyapa singkat dan semuanya tampak baik-baik saja. Setelah itu, Resti pun kembali masuk ke kamarnya untuk melanjutkan istirahat dan tidur. Seiring malam larut,
Suasana pertemuan itu mulai berubah. Haris yang sudah mengkonsumsi minuman yang disuguhkan oleh Ade dan Supriyadi mulai merasa pusing. Sementara itu, Ade dan Supriyadi terus berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa, membiarkan Haris semakin tidak sadar dengan apa yang mereka rencanakan. Niat buruk mereka perlahan mulai terungkap melalui sikap dan tindakan yang mencurigakan. Pada akhirnya, pertemuan yang awalnya tampak biasa saja itu berubah menjadi jebakan. Haris yang terpengaruh minuman keras mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ade dan Supriyadi yang seharusnya menjadi rekan bisnis yang dapat dipercaya, kini terlihat seperti dua sosok yang licik dengan tujuan tersembunyi yang gelap. Sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 18 September, situasi di rumah Haris semakin mencekam. Setelah beberapa jam berbaur dalam obrolan yang terlihat santai, Ade memutuskan untuk melancarkan aksinya. Dengan penuh tekad, dia mengeluarkan kunci pas yang telah dia persiapkan sejak awal dari jok motor Yamaha NMAX miliknya. Tanpa banyak basa-basi, dia menghantam kepala kanan Haris dengan keras. Suara benturan terdengar di rumah Haris yang sunyi. Kepala Haris terhuyung. Namun Ade belum berhenti. Dia melanjutkan aksinya, memukul kepala Haris berkali-kali hingga cairan merah pun mengalir. Setelah Ade melemahkan Haris, Supriyadi ikut mengambil tindakan. Dengan cepat, dia mengambil kain lap yang sudah dipersiapkan, lalu membekap mulut Haris, memastikan tidak ada suara yang keluar. Haris yang sudah lemah akibat pukulan bertubi-tubi di kepala berusaha melawan, tapi tubuhnya semakin tak bertenaga. Sadar bahwa waktu mereka terbatas, Supriyadi kemudian mengambil kabel yang telah dia bawa. Kabel itu dililitkan ke leher Haris dan dengan tenaga penuh dia menjeratnya. Ade yang melihat hal ini membantu menahan tubuh Haris yang mulai lunglai. Jeratan kabel itu membuat napas Haris terhenti perlahan. Suara napas tersengal Haris mulai memudar sampai akhirnya tubuhnya kini tak bergerak. Dengan Haris yang kini terbaring tanpa nyawa di garasi rumahnya, lalu Ade dan Supriyadi mulai berpikir tentang langkah selanjutnya. Pembunuhan berencana itu telah mereka eksekusi, dan kini saatnya untuk menghilangkan jejak serta memikirkan apa yang harus mereka lakukan dengan tubuh Haris yang tak bernyawa di hadapan mereka. Namun sebelum itu, setelah memastikan Haris tak lagi bernyawa, Ade dan Supriyadi tidak berhenti di situ. Dengan tenang, mereka masuk ke dalam rumah, seolah-olah rumah itu sudah menjadi milik mereka. Langkah mereka terarah menuju kamar. Yang pertama mereka tuju adalah tempat ibu Haris yang bernama Nining tertidur. Di sana ada juga anaknya Haris yang masih kecil. Lalu, tanpa rasa belas kasihan, keduanya memulai tindakan keji mereka. Ade dan Supriyadi memukul kepala ibu dan anak Haris. Anak kecil itu menangis ketakutan, namun tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dalam hitungan menit, kekerasan yang tak terbayangkan terjadi di dalam kamar itu. Tubuh-tubuh yang terluka menjadi saksi bisu kebrutalan dua pria yang datang dengan niat menghancurkan seluruh keluarga. Setelah puas di kamar pertama, lalu Ade dan Supriyadi lanjut ke kamar di mana istri Haris, Resti, sedang tertidur. Tanpa peringatan, mereka menyerang Resti dengan brutal. Resti terbangun dalam keadaan panik, tapi sebelum bisa berteriak, mereka mulai menganiaya tanpa ampun. Ade dan Supriyadi membekap kepala Resti dengan bantal, dan dia dipukul di bagian kepala oleh Ade. Resti hanya bisa berusaha melawan, namun kekuatan mereka berdua terlalu besar. Di tengah kekacauan dan kekerasan yang terjadi di dalam kamar, Resti yang terluka parah mencoba berpikir cepat. Ade dan Supriyadi menganiaya. Lalu Resti memutuskan untuk berpura-pura pingsan. Ia tahu jika terus melawan kondisinya akan semakin parah. Dengan napas yang tersengal dan rasa sakit di sekujur tubuhnya, ia membiarkan dirinya tergeletak lemah, berharap mereka mengira ia tak lagi berdaya. Dan strategi ini berhasil. Melihat Resti tak berdaya dan tak bergerak, para pelaku berhenti memukulinya dan beralih ke barang-barang di sekitar kamar. Mereka ingin menguasai harta korban. Setelah merasa puas dengan penganiayaan yang mereka lakukan, lalu Ade dan Supriyadi mulai mengalihkan perhatian mereka pada barang-barang berharga di dalam rumah. Mereka dengan cepat mengumpulkan perhiasan yang ada di tempat tersebut, mengosongkan setiap sudut kamar. Lalu kunci mobil Mitsubishi Expander dan Toyota Calya pun mereka ambil. Menambah daftar harta yang berhasil mereka rampas pada malam itu. Tidak puas hanya dengan mengambil barang berharga,
Mereka ingin memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Mereka kembali ke tempat tubuh Haris yang masih tergeletak tak bernyawa. Dengan cekatan, mereka menyeret tubuh Haris menuju mobil Toyota Calya yang terparkir di luar. Tubuh itu dimasukkan ke dalam mobil tersebut, seolah-olah Haris hanya menjadi benda mati yang harus dibuang. Setelah semua kejadian keji itu mereka lakukan terhadap keluarga Haris, lalu mereka pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menghilangkan jejak. Setelah Ade dan Supriyadi meninggalkan rumah, suasana menjadi hening. Resti yang masih merasakan nyeri luar biasa di seluruh tubuhnya perlahan mulai membuka mata. Ia memeriksa sekitar dan melihat pemandangan yang menyayat hati. Ibunya dan anak mereka yang tergeletak tak berdaya di lantai, terluka parah akibat kekerasan yang baru saja terjadi. Walaupun dirinya sendiri hampir tidak mampu bergerak, Resti tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel di dekatnya dan segera melakukan panggilan darurat kepada kerabatnya, yaitu Elis. Sambil menahan rasa sakit, Resti mengunci pintu kamar dari dalam. Ketakutannya belum hilang. Ia khawatir para pelaku bisa saja kembali. Dengan setiap gerakan tubuh yang terasa menyiksa, ia berusaha menjaga diri dan keluarganya yang masih ada di dalam kamar. Menunggu bantuan datang terasa seperti waktu yang sangat lama. Namun, Resti tetap kuat. Meski tubuhnya seolah ingin menyerah, di sisi lain, Elis yang menerima panggilan darurat dari Resti langsung panik. Tanpa berpikir panjang, Elis bersama suaminya segera bergegas menuju rumah Resti. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ketika mereka sampai di rumah tersebut, Ade dan Supriyadi sudah tidak ada di sana. Pintu depan rumah masih terbuka, menandakan para pelaku telah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Elis dan suaminya segera masuk dan menemukan Resti yang sudah terbaring lemah dengan luka di sekujur tubuhnya, terutama di bagian kepala. Sementara itu, setelah berhasil merampas harta benda dan menganiaya keluarga Haris, Ade dan Supriyadi melarikan diri dengan menggunakan mobil expander yang mereka ambil dari rumah korban. Namun, ternyata mereka tidak bertindak sendirian. Aksi perampokan itu sudah mereka rencanakan jauh hari sebelumnya bersama dua orang rekan mereka yang lain, yaitu Cepi dan Omen. Masing-masing dari mereka sudah diberi tugas agar rencana kejahatan malam itu berjalan sempurna. Ade dan Supriyadi memang bertugas melakukan serangan langsung di rumah Haris dan menjadi eksekutor. Sementara itu, Omen bertugas untuk membuang jasad Haris dan Cepi bertugas untuk menjual barang hasil rampasan. Cepi dan Omen menunggu di lokasi lain, siap dengan tugas selanjutnya. Setelah perjalanan panjang, mereka bertemu dengan Cepi dan Omen di titik pertemuan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Selanjutnya, Cepi dan Omen menjalankan tugasnya dengan kembali ke rumah Haris dengan niat untuk mengambil dan membuang jasad Haris ke wilayah Sukabumi, sebuah tempat jauh dari kecurigaan. Mereka berharap dengan cara ini, kejahatan mereka akan sulit terungkap dan jejak mereka bisa disembunyikan lebih lama. Sekitar pukul 4:30 pagi, suasana di lingkungan perumahan masih sepi dan gelap. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika seorang warga dengan wajah panik bergegas menuju rumah Bapak RW yang bernama Ahyar. Warga tersebut mengetuk pintu, terengah-engah seolah membawa kabar buruk yang tak dapat ditunda. Ketika pintu dibuka, warga tersebut dengan suara terbata-bata memberitahu bahwa saudaranya Resti telah menjadi korban perampokan. Mendengar kabar itu, Ahyar dan istrinya langsung tersentak. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera bersiap untuk mulai membangunkan warga sekitar. Istrinya berkeliling memanggil tetangga-tetangga terdekat. Kabar perampokan yang brutal itu menyebar dengan cepat, membuat seluruh warga tersentak dari tidur mereka, merasakan kecemasan dan kekhawatiran yang sama. Ketika warga berkumpul di sekitar rumah Haris, salah seorang dari mereka yang bernama Wahyu dan beberapa warga lainnya merasa ada sesuatu yang janggal dengan mobil Toyota Calya yang terparkir di depan rumah. Dengan penasaran, mereka mendekati mobil tersebut dan mengintip dari jendela kaca. Matanya langsung membelalak saat melihat sosok tubuh tergeletak di dalam mobil dalam posisi tertelungkup. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Sontak, beberapa warga segera menghampiri mobil itu. Mereka berusaha mengintip lebih jelas melalui kaca jendela, dan memang benar, itu adalah Haris. Tubuhnya tampak terbaring dengan posisi yang tidak wajar. Mereka pun mulai memanggil-manggil nama Haris. Warga mencoba mengetuk kaca mobil, memanggil Haris berkali-kali. Namun,
tetap tidak ada sahutan ataupun gerakan dari dalam. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi kepanikan ketika mereka menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada ketakutan yang merayap di benak mereka menyadari bahwa Haris mungkin sudah tidak bernyawa di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, dengan rencana matang, Cepi dan Omen, mereka kembali ke rumah Haris berniat untuk mengurus sisa barang bukti dan menyingkirkan tubuh Haris. Namun, sesampai di lokasi, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tidak terduga. Warga sekitar sudah mulai ramai berdatangan ke rumah Haris. Rencana awal untuk membuang jasad Haris menjadi mustahil untuk dilaksanakan. Mereka tahu jika mereka mencoba mendekat, risiko tertangkap akan sangat besar. Dengan cepat, mereka memutuskan untuk membatalkan niat tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka berbalik arah dan melarikan diri sejauh mungkin dari rumah Haris, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak atau menarik perhatian. Sejak kejadian itu, pihak kepolisian terus berusaha untuk menyelidiki kasus perampokan yang disertai dengan kekerasan tersebut, dan kerja keras pihak kepolisian untuk memburu para pelaku berbuah manis. Kabar baiknya, tepat pada tanggal 19 September 2024, salah seorang pelaku yaitu Omen berhasil ditangkap, dan kepolisian terus melakukan pengembangan. Dan kemudian selanjutnya pada pukul 6 sore, Cepi juga berhasil ditangkap. Kemudian tersangka Ade dan Supriyadi berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 September sekitar pukul 10 malam. Pihak kepolisian yang bekerja tanpa henti untuk mengungkap kejahatan tersebut berhasil menangkap semua pelaku. Ade alias Buntung, Supriyadi, Cepi dan Omen, mereka akhirnya ditangkap dalam penggerebekan di beberapa lokasi berbeda. 2 orang pelaku ditangkap di wilayah Pamijahan, sementara 2 orang lainnya sudah melarikan diri dan berhasil ditangkap di wilayah Pandeglang, Banten. Kabar penangkapan ini menyebar dengan cepat di seluruh lingkungan, membawa sedikit rasa lega di tengah duka yang masih membekas. Di kantor polisi, para pelaku dilakukan pemeriksaan intensif dan polisi juga meminta keterangan-keterangan dari mereka. Para pelaku mulai memberikan pengakuan. Dengan dingin, mereka menceritakan bagaimana semua ini telah direncanakan dengan matang. Mereka mengakui bahwa rencana pembunuhan ini tidak muncul secara spontan, melainkan sudah mereka susun sejak beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi. Dimulai dari tanggal 13 September, mereka berencana akan mengeksekusi Haris, namun gagal. Kemudian pada tanggal 15 September, dan rencana itu gagal lagi. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 September 2024, mereka melaksanakan rencana keji tersebut dan berhasil melancarkan aksinya. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Ade alias Buntung, yang diidentifikasi sebagai otak utama dari aksi pembunuhan tersebut, mengungkapkan alasan sebenarnya di balik kejahatan yang dilakukannya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Ade mengakui bahwa dendam pribadi terhadap Haris yang terus menagih uang hasil gadai mobil. Diketahui itu menjadi pemicu utama rencana keji itu. Ade menceritakan bahwa beberapa bulan sebelumnya ia telah menggadaikan mobil Calya miliknya kepada Haris dan menerima uang sebesar 23 juta rupiah. Transaksi tersebut berjalan lancar. Namun, masalah mulai muncul ketika Haris secara rutin menagih Ade untuk melunasi uang gadai agar mobil itu bisa ditebus. Setiap hari, Haris terus menghubunginya, meminta uang pelunasan. Bagi Ade, tagihan ini semakin lama menjadi beban yang sulit untuk dihadapi. Keadaan finansialnya semakin tidak stabil, dan rasa kesal terhadap Haris mulai menguasai pikirannya. Awalnya, Ade hanya merasa tertekan dengan tuntutan Haris, tetapi seiring waktu, rasa kesal itu berubah menjadi dendam. Dalam benaknya, Haris bukan lagi sekedar rekan bisnis, melainkan seorang yang dianggap musuh karena terus-menerus menuntut uang yang tidak bisa ia bayar. Selain itu, mereka juga ingin menguasai harta korban, yaitu berupa sebuah mobil expander dan perhiasan-perhiasan milik istri Haris. Sekarang, mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Akhir dari kisah perampokan dan pembunuhan di Bogor ini ditandai dengan tertangkapnya para pelaku oleh pihak kepolisian. Setelah aksi brutal yang mereka lakukan pada malam itu, para pelaku Ade, Supriyadi, Cepi dan Omen berhasil diidentifikasi dan diamankan.
Penangkapan para pelaku ini menjadi akhir dari tragedi yang tidak hanya menewaskan Haris, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarganya. Motif utama para pelaku bukan kerana pamer kekayaan oleh isteri korban seperti yang beredar di media sosial, melainkan masalah utang yang belum terbayarkan oleh pelaku utama di kejadian ini. Semoga almarhum Haris tenang di sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar yang positif dan mendukung terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan info kriminal lainnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.